Pada Selasa 20 Agustus, Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan dengan mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Anies Baswedan yang sedang dalam pencarian partai koalisi untuk mengusungnya maju di Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan, seorang tokoh politik yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang visioner, pertama kali mencuat ke panggung politik nasional ketika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun ia diberhentikan setelah 2 tahun menjabat. Usai diberhentikan, Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui Partai Gerindra dan PKS, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dalam gelaran 2 putaran pilkada, Anies Sandi berhasil meraup kemenangan. Dengan mengusung slogan maju kotanya, bahagia warganya, Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno meraup suara terbanyak pada putaran kedua Pilkada DKI dengan 57,96% suara. Adapun lawannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat memperoleh 42,04% suara. Setelah terpilih, Anies langsung dihadapkan pada berbagai tantangan besar yang menyertai posisinya sebagai gubernur ibu kota. Salah satu kebijakannya yang paling kontroversial adalah penghapusan rencana reklamasi dan langkah-langkahnya dalam menangani banjir yang menjadi isu utama di Jakarta. Anies juga mendorong pengembangan transportasi umum melalui perluasan jaringan MRT dan pembangunan jalur sepeda, meskipun kritik mengenai efektivitas dan keberlanjutan program-program ini tetap ada. Usai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dengan menggait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di pemilu 2024. Keduanya maju dalam kontestasi tersebut dengan diusung oleh 3 partai, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Namun langkah Anies dan Caimin harus terhenti dengan kalah telak dari lawannya Prabowo Gibran yang menguasai perolehan suara sebesar 58,6%. Sepak terjang Anies di Pilkada Jakarta hingga kini menjadi catatan penting dalam perjalanan karir politiknya, menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral di kancah politik nasional.